Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag merasa puas dengan kemenangan yang diraih oleh timnya. Tetapi Erik ten Hag juga merasa bahwa Manchester United seharusnya meraih kemenangan dengan keunggulan yang lebih besar. Mendapatkan hasil yang memuaskan dalam laga ketiga dalam rentang waktu 6 hari membuat tim ini pantas diberikan pujian karena adalah performa yang luar biasa, memuaskan, menghibur, dan memberikan kemenangan. Jadi saya sangat puas, tetapi kami seharusnya lebih efektif di depan gawang. Saya rasa harusnya kami dapat menyelesaikan laga ini pada babak pertama. Pada akhirnya tim tidak dapat melakukannya, tetapi ini tetap menjadi performa yang memuaskan. Terdapat banyak pemain yang memberikan performa tingkat tinggi, ucap Erik ten Hag. Wout Weghorst masih belum tahu masa depan karirnya setelah masa peminjamannya di Manchester United selesai. Ada kemungkinan besar ia tidak akan dipermanenkan. Sebelum mendatangkan Wout Weghorst, Manchester United sangat perlu seorang penyerang kelas elit. Apakah Weghorst termasuk penyerang elit dalam pandangan MU karena didatangkan? Jawabannya tidak. Mendatangkan Weghorst sebagai pinjaman di pertengahan musim merupakan keputusan mendadak. Manchester United kala itu sangat perlu penyerang selepas kepergian Cristiano Ronaldo. Waktu yang singkat dan terbatasnya opsi Wout Weghorst menjadi pilihan. Di saat yang sama, Weghorst gagal tampil cukup meyakinkan selama berseragam The Red Devils. Laporan tersebut menjelaskan penyerang elit yang dimaksud oleh MU adalah sosok yang piawai mencetak gol. Torehan gol Weghorst tidak cukup untuk masuk kategori elit. Terlebih, Manchester United perlu sosok yang betul-betul terpercaya. Dengan kata lain, penyerang elit yang diincar adalah pemain yang konsisten mencetak banyak gol dalam beberapa musim terakhir. MU akhirnya memilah nama-nama yang layak untuk didatangkan. Tidak sedikit penyerang elit yang akhirnya dirumorkan diincar oleh MU. Rumor kepindahan Harry Kane dari Tottenham Hotspur harus menguat jelang akhir musim 2022-2023. Manchester United dan Bayern Munchen masih menjadi dua tim yang paling serius untuk memboyongnya. Bayern Munchen yang enggan perang harga tampaknya akan jadi sinyal bagus untuk MU. Cukup dengan menyanggupi permintaan Tottenham, maka Harry Kane bisa dipastikan mendarat ke Old Trafford. Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa MU sangat mengagumi Harry Kane. Pemain berusia 29 tahun ini dinilai sangat cocok untuk mengisi kekurangan MU di posisi penyerang. Meski begitu, belum ada laporan yang menyebutkan bahwa MU akan membayar sebesar yang diminta Tottenham. Keputusan Harry Kane untuk tidak memperbaharui kontrak di Tottenham bisa sangat tepat. Walaupun dicap sebagai penyerang paling subur Tottenham dan timnas Inggris, ia tidak pernah memenangkan trofi. Pindah ke klub yang lebih besar dan menjamin trofi adalah pilihan yang tepat di karirnya yang mendekati akhir. Tidak selamanya tidak lolos Liga Champions itu merugikan. Situasi tersebut justru lebih menguntungkan bagi Liverpool untuk memenangkan perburuan Kim Min-jae yang juga diincar oleh Manchester United. Laporan dari Sport Witness mengungkapkan ada klausul menarik di dalam kontrak Kim Min-jae. Sang pemain punya klausul pelepasan sebesar 40 juta euro. Nah, klausul tersebut hanya bisa aktif bagi tim yang tidak lolos Liga Champions. Itulah kenapa situasi Liverpool sekarang menguntungkan. Pasukan Jurgen Klopp masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara. Kans untuk masuk 4 besar memang masih ada, tetapi terbilang sulit. Sadar dengan ancaman tersebut, Napoli berencana memperbaharui kontrak sang pemain. Menurut laporan yang sama, Kim Min-jae tampaknya tidak puas dengan rencana kontrak tersebut. Napoli hanya bisa menggaji Min-jae dengan nilai 2,5 juta euro per tahun. Kabar ini jadi sesuatu yang baik bagi Liverpool.
pencetak 27 gol dan 7 assist musim ini, itu kini diragukan tampil pada leg pertama perempat final Liga Eropa kontra pentolan kompetisi Sevilla pada Jumat 14 April 2023. Manajer MU Erik ten Hag mengakui bahwa Marcus Rashford tidak terlihat baik usai kemenangan atas Everton. Rashford mengalami cedera saat MU mengalahkan Everton 2-0 pada pekan ke-30 Liga Premier Inggris di Old Trafford pada Sabtu 8 April. Top skor setan merah musim ini itu menorehkan assist untuk gol kedua United yang dicetak oleh Anthony Martial pada menit 71. Tapi 10 menit kemudian Marcus Rashford tertatih-tatih meninggalkan lapangan karena masalah pangkal paha sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Wout Weghorst. Saya tidak bisa mengatakannya saat ini. Anda seorang dokter, mungkin. Saya bukan, ucap Erik ten Hag. Kita harus menunggu seberapa buruk atau seberapa baik hasilnya. Yang jelas dia keluar lapangan dengan keluhan dan sekarang kita harus menunggu, menetapkan diagnosis dan kemudian kita baru bisa melihat, tutur juru taktik asal Belanda tersebut. Jika saya bertanya sekarang kepada dokter, saya juga akan mendapatkan jawaban yang sama. Manchester United dikabarkan menyiapkan langkah transfer ambisius untuk memborong dua gelandang Brighton sekaligus, Alexis Mac Allister dan Moises Caicedo, di jendela transfer musim panas mendatang. The Telegraph memberitakan bahwa Manchester United menyiapkan langkah ambisius untuk bisa memboyong dua gelandang Brighton sekaligus, Alexis Mac Allister dan Moises Caicedo. Laporan itu menyebutkan bahwa keduanya akan cocok untuk tim besutan Erik ten Hag di Old Trafford, meski akan dibutuhkan biaya transfer yang luar biasa besar untuk bisa merekrut keduanya dari Stadion Palmer. Apalagi kontrak keduanya juga masih panjang karena Moises Caicedo baru saja memperbaharui kontraknya usai gagal pindah ke Arsenal. Sementara Alexis Mac Allister menandatangani kontrak baru sebelum Piala Dunia 2022. Laporan menyebutkan bahwa MU bisa dituntut membayar lebih dari 2 triliun rupiah untuk merekrut keduanya sekaligus dari Brighton, meski kami yakin bahwa akan butuh angka yang jauh daripada itu. Kabarnya Mac Allister dibanderol pihak The Seagulls mencapai 1,3 triliun rupiah, sementara Moises Caicedo juga bisa kurang lebih memiliki harga yang sama setelah mereka menolak tawaran dari Arsenal pada Januari sekitar 1,1 triliun rupiah. Manchester United memastikan diri sebagai klub dengan denda terbesar di kompetisi Liga Inggris musim ini. Itu diketahui setelah setan merah mengungguli Arsenal dalam daftar klub dengan denda terbesar di semua kompetisi domestik. MU baru saja kena denda sebesar 65.000 pound sterling atau 1,2 miliar rupiah sebagai buntut dari kekacauan yang terjadi dalam kemenangan 3-1 mereka atas Fulham di perempat final Piala FA bulan lalu. Saat itu pasukan Erik ten Hag dinilai gagal berperilaku tertib dan pada menit 71 karena mereka mengelilingi wasit Chris Kavanagh sebagai protes telah melewatkan insiden handsball Willian yang menghalau tembakan Jadon Sancho. Ini merupakan hukuman denda keempat yang diterima MU pada musim ini dan membuat total denda yang harus mereka bayarkan mencapai 202.000 pound sterling atau setara 3,7 miliar rupiah. Sebelumnya, FA menjatuhkan denda gabungan sebesar 82.000 pound sterling atau sekitar 1,5 miliar rupiah karena pemain MU mengepung wasit dalam pertandingan melawan Newcastle United dan Chelsea. Denda terbaru membawa MU melewati angka 200.000 pound sterling dan melampaui besaran denda Arsenal sebesar 185.000 pound sterling atau sekitar 3,4 miliar rupiah yang merupakan akumulasi dari 4 total denda. Secara total, FA telah menjatuhkan denda kepada 15 dari total 20 tim berlaga di Liga Premier Inggris dengan nominal mencapai 1,3 juta pound sterling atau sekitar 24 miliar rupiah. MU dan Arsenal adalah dua tim yang harus membayar denda paling besar. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, The Red Devils sudah menaruh minat kepada bek milik Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, usai menunjukkan peningkatan performanya secara pesat bersama Xabi Alonso. Kemampuan Frimpong dalam membantu sektor penyerangan dan pertahanan dengan baik tentu saja jadi faktor utama.
mengapa MU telah memperlihatkan keseriusan untuk membawa pemain Belanda itu ke Old Trafford. Walau belum ada negosiasi secara resmi, Manchester United disinyalir telah menyalip Barcelona dalam perburuan pemain berusia 22 tahun ini, karena Blaugrana masih tidak memperlihatkan radarnya secara serius. Manchester United yang nampak bisa menjanjikan Frimpong untuk bermain ke Liga Champions, seolah jadi nilai plus bagi pihak dalam benar-benar dapat menggaetnya saat jendela transfer musim panas 2023 dibuka.